Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan analisa XUSD untuk tanggal, mmm, hari ini ya, hari Jumat ya, tanggal 9. Oke, kemarin saya entry sell ya, dan kemarin sempat running juga 40 pips dari zona tertinggi. Nah, ini saya set SL plus dan saya close sebagian 40 pips. Jadi kemarin saya profit hanya 40 pips. Sisanya kena SL plus. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk Telegram, boleh hubungi admin di deskripsi. Saya trading hanya sekitar sesi London dan New York, jarang trading di pagi hari. Jadi buat teman-teman semua, boleh hubungi admin. Oke, kita akan start analisa XUSD ya. Saya terkecoh dengan beberapa broker di sini ya. Ini kan Oanda ya. Nah, di Oanda ini cok ya guys ya. Di Oanda ini cok. Ini cok di Oanda ini cok. Nah, ini cok. Nah, kalau misalkan di kita pakai FX Open yang lainnya, nah ataupun Fars.com, ini Fars.com ini cok ya. Fars.com ini cok. Nah, kalau kita cek FX Open, ini tuh bukan pullback ya ini ya. Nah, ini hanya inducement. Karena di sini bukan pullback sama sekali, bukan pullback. Bukan ya. Gini pullbacknya gini. Nah, sama juga yang lainnya. Ini kan banyak ya, ada IC Market, IC, Saxo. Nah, saya fokus di Oanda aja ya. Saya nggak fokus lain-lain, saya fokus Oanda aja. Nah, di sini kita lihat nih. Em, di kita akan start dari time frame besar dulu ya. Untuk analisa marketnya. Saya cek weekly dulu lah. Di sini kita lihat. Price di weekly di sini ada order block engulfing dan dia respect area order block ya. Dan masih ada kemungkinan untuk bikin all time high ya di sini ya. Masih ada kemungkinan untuk bikin all time high kalau misalkan ini di break. Nah, kalau misalkan kita ke daily, nah di sini kita cek daily ya. Di sini saya agak tricky di sini. Kenapa saya bilang tricky? Ini kan break of structure ya. Break of structure. Kemudian dia tuh respect area ini. Fibonacci optimal trade entry. Nah, di sini kan udah turun dia ya. Udah turun, tapi dia naik nih. Tapi dia turun lagi nih, gagal swing. Gagal swing. Nah, ini juga dia gagal swing nih, anjir. Tricky di sini kalau menurut saya. Dan di sini tuh dia hanya hanya ini minor pullback di sini. Nah, ini minor pullback inducement. Tapi kalau di H4 dia cok. Ini hanya minor pullback. Nah, sekarang kita ke H4 nih. Saya agak bingung minggu ini di market XUSD. Asli. Nah, ini juga bos H4 ya. Ini break of structure di H4. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ini dia respect juga di area optimal trade entry di sini di 062. Optimal trade entry itu apa bang? Optimal itu area yang optimal untuk entry. Jadi ketika misal kayak gini, ketika terjadi break of structure atau chok ya, break of structure, nah seperti ini, atau chok. Nah, kadang kan dia nggak nyampe ke ekstrim ya. Kadang dia nggak nyampe ke ekstrim. Pas pullback dia kadang nggak nyampe ke ekstrim, nggak sampai. Nah ini juga gini, kadang nggak sampai ke ekstrim. Nah, dipakailah Fibonacci untuk mengukur di mana sih area optimalnya gitu ya. Namanya kan optimal ya, harus paham ya, optimal. Saya ukur nih Fibonacci. Oh, areanya tuh di sini nih yang optimal. Kalau misalkan chalk entry, nggak sampai di bawah. Oke. Oh, area optimal tuh di sini kalau bos entry, nggak sampai di bawah. Nih. Nah, itu kayak gitu. Silakan di backtest kalau mau pakai Fibonacci, jangan langsung pakai-pakai aja. Oke. Nah, ini contoh penggunaan Fibonacci optimal trade entry adalah artinya area entry yang optimal ya gitu. Gitu. Nah, ini dia optimal trade entry di sini. Dia masuk OTE lalu naik. OTE itu ada 3 ya bagiannya ya. Ada 062, 0705 dan 079. Nah, ini 3 ini bagiannya. Nah, dia respect nih. Ini kan ada cok H4 ya di sini internalnya. Ini kan bos eksternal lainnya kan ada internal struktur sini. Internal struktur ya. Pullback, pullbacknya diambil. Pullback ini adalah inducementnya.
inducementnya, dan ini cok. Oke, ini cok. Nah, berarti kalau itu cok, ini kita lihat. Kita pakai Fibonacci OTE di sini. Dia turun sampai sini. Nah, ini Fibonacci OTE. Kena semua ya limitnya ya. Kalau kita pasang limit ya. Kemudian di sini berarti high di sini, yang di sini berperan sebagai buy side liquidity untuk H4 internal ya, internal struktur. Kalau yang major ini eksternal struktur. Nah gitu. Jadi berarti gimana bang? Berarti kita cari buy nih di sini nih, cari buy di sekitar sini, cari buy, cari peluang buy untuk ke sana gitu. Oke. Nah, sebentar. Ini kalau kita balik dia ada kayak ada breaker di sini. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini kayak ada breaker block sini. Di sini. Coba kita pakai line chart ya. Tuh ya, kayak ada breaker di sini ya. Kalau kata orang-orang QM gitu ya. Oke. Kemudian kita coba nih ke lower time frame. 1 jam misalnya. Oke, di 1 jam. Teman-teman cek di sini 1 jam. Sini ada pullback internal ya, internal pullback. Pullbacknya diambil. Boom. Ini dia nggak break bawah ini ya. Bukan. Kita jangan pakai H1, kita pakainya di M30. M30 juga di sini dia nggak break. Kita pakai M15. Nah, M15 kemarin itu ada cok bearish di sini. Kemarin tuh cok bearish. Cuman kemarin juga kayaknya ada cok bullish. Nah, saya kemarin sell di sini nih. Running 40 pips kena BE, kena SL plus. Nah, terus di sini kita lihat nih. Di sini dia respect BPR. Ada BPR di sini. Nah, kemudian kalau kita cek di M15 di sini, ini tuh kayak pullback ya, ada pullback sini. Nah, ini juga ada cok di sini. Saya kemarin nggak ngeh. Ini cok bullish nih, cok bullish. Jadi tuh kemarin ada cok dibalas cok, yang menang cok bullish. Dia respect area sampai ekstrim dan dia naik. Nah, berarti di sini bos sekarang nih. Inilah sulitnya SMC ya, kalau ada cok dibalas cok ya. Berarti di area di sini adalah area untuk buy. Di sini adalah area untuk buy. Saya akan cari peluang nanti malam ya. Saya nggak trading di sesi Asia. Males saya sesi Asia. Saya fokus malam, London, New York lah, New York. Malam, pokoknya malam. Kalau London saya nggak trading lah, malam lah pokoknya lah. Ini ada demand. Setelah terjadi bos, ini jadi area demand di sini. Pokoknya 2380-an, 2390-an adalah area demand. Di sini tempat kita cari buy ya. Oke, seperti itu. Untuk konfirmasinya gimana bang? Ini kan bos ya. Berarti ini ada area demand. Nah, saya contohkan untuk konfirmasi M1 ya. Tapi M1 ini dia kadang susah ya. Nah, saya contohkan aja ya. M1 ya. Oke, sebentar saya contohkan ya yang kejadian waktu itu ya di sini ya. Di sini kita lihat di M15 yang waktu itu kan kita kan buy di sini ya. Waktu itu ya di sini ya. Nih, saya akan contohkan konfirmasi M1. Oke. Ada dua kriteria ya. Kayak gini. Konfirmasi ketika terjadi cok di time frame besar. Misalkan ini misalkan time frame M15 ya. Jadi ketika sampai sini kita bisa cari buy lagi, cari apa? Cari konfirmasi lagi di sini di M1 ataupun bisa langsung buy. Nah, ada dua. Yang kedua adalah bos. Ketika terjadi bos, kita bisa cari buy di sini. Di sini. Nah, dua kriteria. Ya. Ntar saya akan contohkan. Ini higher time frame-nya M15, konfirmasi M1. Tapi saya jarang pakai M1 ya. Saya jarang pakai M1. Kalau teman-teman mau pakai silakan backtest dulu ya. Oke. Ini kan ada cok sini ya. Ada pullback. Pullbacknya diambil. Nah, ini cok. Nah, dia turun nih, nyampe ekstrim nih, nyampe ekstrim.
Nah, kita cek nih di sini nih, ada nggak cok di M1. Nah, kita ke M1. Kita ke M1. Nah, cek di sini ya. Di sini ada cok ya, pullback, break. Meskipun dia cuma shadow doang dia valid. Pokoknya kalau udah high valid, meskipun dia cuma break shadow doang dia valid cok. Dia valid cok. Shadow doang dia valid cok. Di sini ada inducement, di sini di bawah inducement. Ini kan ada pullback, ini inducement. Nah, di sini area buy-nya. Area buy-nya di sini. Pakai aja Fibonacci OTI M1 bisa. Nah, ini contohnya gini. Nah, seperti ini. Ya, kayak gitu. Oke. Sekarang saya contohkan lagi untuk XAUSD ya. Nah, jadi ketika sampai di sini ya, sampai sini, misalkan sampai sini, area sini pokoknya ya. Nah, kita cari konfirmasi buy di sini. Nah, tapi kalau misalkan dia naik duluan ya. Di sini terdapat BPR nih, BPR di sini. Ada EVG sama EVG ya. Nah, kita cari sell, konfirmasi sell seperti ini menuju ke area bawah seperti ini. Di sini ada EVG sama EVG di sini. BPR. Sebutlah BPR. Nah, itu dia akan respect biasanya. BPR. Tapi kita fokus konfirmasi ya. Nah, kalau dia naik terus ya, tapi kalau dia langsung turun nanti cari buy di sini. Nah, dua skenario ya. Dua skenario. Misalkan dia naik, kita cari nah gitu. Kayak gini lah. Oke, cari buy di sini dan cari sell di sini. Kayak gitu ya untuk SUSD ya. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk Telegram untuk dapetin mapping dan sinyal bisa hubungi admin ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.